Masih ada beberapa yang menutup kamera ini, kenapa masalahnya? Cinta, Septiani, Riadela, siapa lagi? Medianti, Julia Romainum, Imelda Kalo, Esti, Dimas, Imelda hadir, Ibu. saya tidak absen. David ngulang lagi ya. Atau baru ambil. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang tidak enak badan? Atau lagi sakit? Enggak ada ya, berarti semua sehat. Kalau begitu, ada yang bisa bantu saya share screen enggak ya? Saya kirimkan materinya. Suaranya. Mana Arta? Arta? Arta dia mana? Oke, lanjut ya. Oke, di slide berikutnya, Dek. Ya, ini dulu ya. Nah, jadi kriteria obat tradisional menurut Badan apa namanya Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, kriterianya itu yang pertama adalah telah digunakan secara turun-temurun selama 3 generasi. Ya, berarti dari mamanya nenek ya, berarti ya. Mamanya nenek, nenek, mama baru kita ya. Ya, jadi minimal itu adalah 3 generasi. Nah, kemudian yang kedua adalah aman dan bermanfaat, ya. Nah, karena sudah digunakan secara turun-temurun, ya, secara otomatis itu sudah bisa dikategorikan aman, ya, meskipun secara ilmiah itu mungkin belum ditentukan dosis toksisitasnya berapa atau LC50-nya berapa, ya, tetapi karena sudah digunakan secara turun-temurun bahkan minimal 3 generasi, maka sudah dipastikan itu aman ya secara empiris. Nah, nanti tinggal kita sebagai seorang ilmuwan nanti atau seorang farmasis yang kemudian akan membuktikan khasiat obat tradisional itu yang digunakan secara empiris, digunakan membuktikan secara ilmiah melalui suatu penelitian, ya, melalui suatu penelitian. Dan yang paling penting itu adalah
menentukan dosis toksisitas, ya, baik itu dosis toksisitas, apalagi kalau misalnya minimal dosis toksisitasnya, ya, atau sitotoksiknya seperti itu. Minimal itu ya untuk bisa dikategorikan sebagai jamu dan obat herbal terstandar, ya. Tetapi kalau misalnya kita mau kembangkan menjadi suatu sediaan ke taraf fitofarmaka yang lebih detail lagi ininya, berarti bukan hanya dosis LC apa namanya LD50-nya yang kita tentukan atau LC50-nya yang kita tentukan, ya, tetapi kita juga harus menentukan dosis-dosis yang lain. Misalnya adalah dosis teratogeniknya, atau dosis teratogenik itu adalah dosis yang bisa menyebabkan kematian, ya, ataukah cacat pada janin. Ya, kemudian kita tentukan dosis letalnya, ya, kemudian kita tentukan dosis lazimnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak tahap-tahapan yang kita lakukan supaya obat tradisional ini bisa menjadi kandidat obat fitofarmaka, ya, karena untuk obat fitofarmaka itu harus diuji secara klinis pada manusia, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena sudah kita ketahui bahwa dia aman, ya, tentunya harus bermanfaat, ya. Jadi tidak hanya aman saja, tetapi harus bermanfaat, ya. Buktinya bermanfaat apa ya? Karena sudah digunakan juga, ya, minimal dalam 3 generasi, ya berarti nah itu bermanfaat, ya gitu, ya. Kalau tidak digunakan selama itu berarti ya itu tidak membawa apa namanya kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, seperti itu kriterianya, ya. Jadi harus diingat, yang pertama adalah digunakan minimal turun-temurun selama 3 generasi, kemudian aman, ya, baik secara dosis dan apa namanya pengolahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah bermanfaat. Oke, next. Ya. Nah, di sini ada definisi lain lagi, ya. Obat tradisional dan obat asli, ya, obat asli Indonesia di sini, ya. Nah, obat tradisional adalah obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun di negara lain ataupun di negara asalnya. Nah, ini lebih luas lagi sebenarnya, ya, lebih luas lagi pengertiannya. Jadi digunakan obat asli di suatu negara, ya, tapi digunakan secara turun-temurun di negara lain ataupun di negara asalnya. Nah, contohnya saja tadi, ya, pengobatan ala tradisional Jepang atau pengobatan ala tradisional Cina yang kita ambil contoh tuh biasanya kalau untuk herbal medicine itu adalah mengacu kepada traditional Chinese medicine, ya. Karena memang banyak Korea juga, ya, Korea juga kan terkenal akan pengobatan tradisional yang ginseng itu kan berasal dari Korea. Namun ada juga sih yang dari Cina, dan itu memang apa namanya pengobatan menggunakan ginseng itu memang khusus dari negara-negara yang bermata sipit seperti itu, ya, apa oriental, negara-negara oriental seperti itu. Nah, selain digunakan di negara mereka, juga digunakan di negara lain secara turun-temurun, ya, meskipun beberapa apa namanya tanaman mungkin tidak didapatkan di negara lain, ya, karena perbedaan demografi dan sebagainya, kan banyak tuh tanaman-tanaman asli tradisional Cina yang kita tidak tahu, meskipun juga kita lihat nama latinnya kita juga nggak ngerti, ya, itu tanamannya apa gitu kan, belum pernah lihat dan sebagainya, ya, dan memang menjadi ciri khas di negara mereka, ya. Begitu juga di negara kita, ya, khususnya di wilayah Papua ini banyak sekali tanaman-tanaman yang memang hanya tumbuh di wilayah Papua, dan hanya meski apa namanya kadang juga kita temukan dia tumbuh di wilayah Papua dan ada juga di satu negara lain, ya, tetapi kan tetap saja karena pengaruh demografinya pasti itu akan memberikan, ya, keanekaragaman senyawa bioaktif di dalamnya, baik itu secara kadar, ya, maupun secara apa namanya jenisnya itu juga akan kita temukan hal yang berbeda, ya, jika kita telusuri lebih lanjut sampai ke tahap isolasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah
Obat asli, ya. Obat asli ini suatu obat bahan alam yang ramuan, cara pembuatan, pembuktian khasiat dan keamanan serta cara penggunaannya berdasarkan pengetahuan tradisional penduduk asli setempat. Ya, jadi tidak berakulturasi atau tidak mengadopsi dari cara pengolahan cara pengolahan dari daerah lainnya, tetapi memang asli betul-betul asli dari penduduk setempat. Ya, misalnya kita ambil contoh daun gatal yang diteliti oleh Ibu Eva. Ya, nah penggunaan daun gatal kan itu tinggal ditempelkan ya pada bagian yang mengalami sakit atau mengalami pegal-pegal, ya, kemudian didiamkan beberapa saat dan nyerinya itu atau pegal-pegalnya itu akan hilang. Nah, itu kan cara tradisional yang digunakan oleh penduduk asli setempat. Mungkin kalian lebih tahu ya daripada saya karena terutama mahasiswa yang memang asli dari Papua, ya. Mungkin kalian lebih tahu lah bagaimana cara pengolahan pengolahan tanaman asli dari Papua itu oleh penduduk asli setempat. Mungkin ada yang bisa sharing pengetahuan terkait dengan itu, bisa sebutkan nama dan langsung open mic saja. Silakan. Ada yang mau? Berdasarkan yang kalian ketahui saja gitu, yang penggunaan di penduduk asli setempat sini, ya. Ada? Saya berikan kesempatan biar kita sama-sama tahu. Saya juga tahu kan, saya kan pendatang sini belum lama di Papua sini, jadi supaya saya bisa tahu juga ya bagaimana cara pengobatan penduduk asli setempat terkait satu atau dua obat asli. Silahkan. Izin Ibu, tanaman katuk hutan. Oke, siapa ini yang mau bicara? Satu-satu dulu. Siapa tadi? Napita Ibu. Iya. Oke, silahkan. Yang saya ketahui itu tanaman katuk hutan itu biasanya berfungsi untuk penyakit-penyakit akibat tumbuhnya daging yang tidak seharusnya. Contohnya seperti kayak kanker, tumor, miom, dan sejenisnya. Itu biasanya penggunaannya itu melalui dua cara. Cara pertama tuh ketika kita jadikan itu seperti teh yang kita keringkan dulu daunnya setelah setelah dipetik, lalu setelah itu kita seduh. Atau yang kedua, ketika habis panen dalam keadaan segar, itu langsung di blender terus disaring, hasil saringnya yang kita konsumsi. Tapi takarannya tuh tidak boleh lebih dari segelas karena pada tiap-tiap orang itu efeknya bisa beda. Ada yang kayak pusing, mual, dan sejenisnya gitu. Oke, untuk ininya jumlah daunnya yang digunakan ada takaran nggak? Setidaknya kan ada takaran ya untuk jumlah daun. Izin Ibu, biasanya hanya sekitar segenggam. Kayak kita panen baru kayak segenggam segini, Bu. Oh ya, berarti segenggam. Tapi kalau untuk tehnya sih tidak sebanyak itu, Ibu. Jadi misalnya nih segenggam tangan kita nih, ya. Kemudian itu langsung dikeringkan ya, Di blender. Iya, di blender. Enggak dikeringkan dulu baru di blender ya? Kalau yang untuk teh itu kayaknya cuman ini, Bu, kayak kita kasih masukan kalau misalnya satu gelas itu udah full, cuman diseduh saja. Biasanya begitu sih, Bu. Oh gitu, oke. Iya, kalau yang di blender yang biasanya segenggam. Oh, tapi kalau misalnya yang kalau di blender kan dia segenggam, baru nanti itu diseduh semua itu, satu genggam itu, atau tidak? Iya, Ibu. Oh, diseduh biasanya semua. Disaring dulu langsung dikonsumsi. Iya, diseduh ya, disaring lah pasti. Ampas-ampasnya pasti ikut kalau tidak disaring ya. Iya. Oke. Ini ada keluarganya yang punya pengalaman menggunakan katuk hutan dan terbukti. Iya, Ibu. Kalau misalnya kayak pertama itu kan yang konsumsi itu kan mama. Itu waktu itu kista sama miom awalnya.
Terus setelah itu kan sudah besar Ibu, seharusnya itu sudah dioperasi karena katanya itu bisa ya berakibat fatal. Cuman Mama bersih keras bilang kalau itu bisa sembuh. Jadi Mama konsumsi itu secara rutin kurang lebih berapa bulan, terus akhirnya betul-betul keluar. Cuman Mama bilang itu setelah keluar memang pada saat itu kan kebetulan Mama juga langsung berhenti dapat. Sirkulasi dapatnya udah nggak ada. Terus kalau yang untuk orang-orang yang di luar yang kayak Mama selalu cerita, Mama punya pengalaman, itu ada yang kanker payudara sembuh, terus kalau untuk penyakit wanita yang seperti sejenis itu juga sembuh Ibu. Dan itu sudah terbukti sih Ibu. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Ibu. Ya, silahkan David. Ini Bu, ini saya ceritakan satu tumbuhan yang kemarin saya baru temukan di Kepulauan Biak di daerah Padaido. Obat ini dia punya pengobatannya sudah digunakan mulai dari perandunya kedua. Tumbuhan ini pernah disampaikan oleh salah satu anggota TNI angkatan ini udara yang Amerika Serikat. Tapi itu dia punya cerita secara empiris. Ada yang kasih tahu daun satu tumbuhan yang sejenis lemon di kepulauan, tapi tumbuhan ini dia tumbuh di atas batu. Lemon hutan. Dong bilang kalau di di Kepulauan Biak disebut lemon hutan. Oh ya? Tapi saya juga masih belum tahu tentang dia punya nama ilmiah, masih cari-cari tahu. Tapi dia punya berdasarkan informasi yang saya dapat, itu digunakan untuk mengobati kanker. Apalagi itu pokoknya penyakit kanker gitu ya, tumor kayak begitu tadi yang ceritanya Napita. David, mana kau David? Kau keluar kah? Oh, udah keluar kayaknya. Bentar ya, saya ambil buku catatan dulu. Gini Bu. Si David udah masuk lagi. Belum ada lagi. Oke, yang lain mungkin sambil kita tunggu David, mungkin ada lagi yang mau, satu orang lagi yang mau bercerita terkait dengan pengalaman. Halo, siapa?
Ibu, saya Anis Kobak. Anis, iya silahkan. Ya Ibu, contohnya tuh ini macam kita di ini bagian Yaokimu sana itu ini seperti kalau malaria berarti itu ini orang tua dong itu biasa ini rebus ini pepaya baru daun pepaya baru kasih minum dia air itu. Iya. Kalau pepaya sih memang udah ini ya udah banyak diketahui gitu. Ada nggak tanaman-tanaman khas di sana yang jadi apa namanya? Yang khas gitu loh, yang tidak ada di daerah lain atau jarang gitu ditemukan di daerah lain? Yang lain jarang Ibu. Yang Apa tanamannya? Kita sering pakai itu ini daun pepaya, daun katal. Daun katal, daun pepaya. Ya, apalagi? Ya, ada beberapa. Kadang ini juga tanah juga ini tuh kalau kita sakit kepala berarti biasa orang tua dong ngambil waduh sepertinya sakit perut kah, sakit kepala kah begitu, dong ngambil tanah ini tanah merah baru ini gosok di kepala dengan di perut. Tanah ya? Ya. Oke. Mungkin kalau tanah mungkin dari ini ya bisa kita golongkan sebagai dia mungkin ada kandungan mineral apanya gitu yang kemudian bisa bermanfaat untuk pengobatan itu ya. Cuman jarang kemudian orang mengeksplorasi terkait dengan tanah ya. Seperti itu. Paling untuk penelitian terkait dengan tanah itu paling kita ngambil apa namanya bakterinya, isolasi bakteri yang ada di tanah seperti itu ya. Nah, itu kemudian bisa dikembangkan menjadi bakteri penghasil apa namanya? Bakteri penghasil antibiotika ya, itu bisa. Seperti itu kita ngambil sampel tanah, diisolasi bakterinya, kemudian kita screening aktivitas. Nah, screening aktivitasnya bisa bermacam-macam, tapi biasanya kita uji dulu antibakteri apa namanya dia bakteri penghasil antibiotik atau apa gitu. Ya, biasanya seperti itu sih yang saya ketahui. Seperti itu. Nah, David udah bergabung lagi kan belum ya? Kalau enggak nanti saja kalau misalnya dia sudah gabung lagi, mungkin jaringannya nggak bagus. Oke, saya lanjut dulu. Silakan dilanjut next. Oh yes, tadi yang berbicara terima kasih ya untuk sharing pengalamannya terkait dengan sedikit terkait dengan obat tradisional yang ada di penggunaannya digunakan di masyarakat Papua. Nah, kemudian ada obat bahan alam. Obat bahan alam itu adalah semua obat yang dibuat dari bahan alam yang pada proses pembuatannya belum sampai pada isolat murni maupun hasil pengembangan dari isolat tersebut. Ya, jadi baru sampai paling mentok itu adalah fraksinya. Ya, paling mentok adalah fraksinya. Kalian belum belajar fraksi, kalau nanti kita akan belajar tentang fraksinasi dan ekstraksi ya di lab seperti itu. Nah, jadi yang menjadi garis bawah di sini adalah belum sampai ke isolat murni ya. Jadi baru sampai kepada tahap bisa simplesia, ya bisa ekstrak dan bisa fraksi. Ya, belum sampai pada isolat murni. Ya, jadi kalau sudah fraksinasi, kita dapatkan fraksi tunggal. Nah, kemudian kita bisa dapatkan di situ isolat. Tapi kita untuk obat bahan alam sendiri untuk untuk isolat murni itu tidak tergolong kepada obat bahan alam ya, karena kalau sudah sampai pada tahap isolat maka itu sudah bisa dikategorikan adalah sebagai obat modern ya. Tinggal nanti apa namanya, karena faktor misalnya kita untuk tahap isolasi itu kan panjang ya prosesnya ya, panjang prosesnya dari pengumpulan bahan dan sebagainya, dan itu akan membutuhkan banyak sampel di alam yang harus kita ambil ya, sehingga kalau kita mau eksplorasi dan kita ambil terus sampel yang di alam itu, maka itu akan makan waktu yang sangat banyak ya untuk kita mengisolasi dalam jumlah yang banyak.
ya, karena untuk mendapatkan isolat murni saja itu pasti nanti akhirnya adalah yang kita dapatkan itu hanya sekian miligram saja yang kita dapatkan, dan itu nanti yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut ya untuk didapatkan untuk mendapatkan hasil akhirnya itu adalah kita dapatkan strukturnya. Ya, kita dapatkan strukturnya ya. Seperti kita ketahui bahwa semua obat itu kan senyawa kimia ya. Jadi semua senyawa kimia baik itu obat sintetik maupun obat dari bahan alam hasil isolat itu semua punya rumus struktur kan. Nah, untuk bahan-bahan alam yang kemudian baru kita dapatkan isolatnya, nah itu akan kita tentukan rumus strukturnya ya dengan berbagai macam proses instrumentasi dan sebagainya ya. Itu akan didapatkan ujung-ujungnya mendapatkan rumus strukturnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan rumus strukturnya itu, maka itu sudah kemudian kita bisa sintesis ya. Kita sudah bisa sintesis secara laboratorium. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian mengambil lagi dari awal, mengambil sampel, mengekstraksi, memfraksinasi, kemudian mengisolasi, itu kan butuh banyak banyak anggaran dan juga memakan banyak waktu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rumus strukturnya, maka itu sudah bisa disintesis ya untuk mendapatkan senyawa yang punya struktur yang analog dengan isolat murni dari tanaman tadi. Ya, jadi itu metode yang digunakan. Ya, jadi kalau kita misalnya nih flashback ke flashback ke penemuan obat-obat modern yang berasal dari bahan alam, ya, misalnya efedrin. Ya, kemudian misalnya atropin itu Atropa belladonna. Nah, sekarang kan sudah tidak ada dan lain sebagainya itu misalnya kayak digoxin juga ya obat-obat untuk aritmia. Sekarang kan orang tidak punya untuk menghasilkan obat-obat tersebut yang memang sampai saat ini itu sudah masih digunakan ya, dari zaman dahulu kala ditemukan sampai sekarang itu masih digunakan. Nah, kita kan tidak lagi mengandalkan proses yang panjang itu ya tadi, yang mulai dari pengambilan sampel sampai pada menghasilkan isolat murni. Kita tidak pakai itu lagi ya, tetapi cukup kemudian kita tahu strukturnya ya, kemudian kita sintesis ya, bentar ya. Oke. Kemudian kita sintesis untuk mendapatkan ya struktur yang serupa dengan isolat murni tadi. Jadi itulah yang kemudian digunakan di di pabrik-pabrik untuk menghasilkan zat aktif obat tersebut ya, atropin, digoxin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi yang di sini yang perlu kalian ketahui juga bahwa untuk perusahaan farmasi itu ya, kalau untuk perusahaan farmasi itu ada dua macam ya. Ada perusahaan farmasi yang memproduksi bahan-bahan baku ya seperti zat aktif dan eksipien atau bahan-bahan tambahan lainnya. Dan yang kedua itu adalah perusahaan farmasi yang memproduksi sediaan obat. Jadi itu akan berbeda ya. Itu akan berbeda. Jadi yang saya maksud di sini adalah perusahaan farmasi yang memang concern kepada mensintesis senyawa-senyawa aktif tersebut. Nah, jadi seperti itu. Dan Indonesia belum punya perusahaan itu dan masih sementara dicanangkan. Nggak tahu kalau sekarang sudah dari tahun berapa, dari 2 tahun lalu kah itu ada wacana untuk membangun suatu perusahaan farmasi yang concern kepada pembuatan zat aktif dan bahan-bahan bahan-baku sediaan, bahan-bahan tambahan dan sebagainya, yaitu BUMN Kimia Farma. Ya, kita doakan semoga itu bisa terjadi sehingga itu juga bisa menekan nanti harga obat ya, karena kita tidak mengimpor lagi obat bahan baku obat dari luar seperti itu. Ya, jadi untuk obat bahan alam ini yang digarisbawahi itu adalah tidak sampai pada isolat murni ya. Nah, kemudian obat bahan alam dapat merupakan hasil penemuan baru sama sekali, obat asli dan obat tradisional, serta hasil pengembangan dari obat asli atau obat tradisional tersebut. Ya, jadi yang terkategori sebagai obat bahan alam ya, selain tadi proses pembuatannya itu belum sampai pada isolat murni,
ya juga merupakan penemuan yang baru sama sekali. Ya, jadi ada obat bahan alam di masyarakat misalnya secara tradisional digunakan untuk obat misalnya untuk mengobati luka atau apa gitu ya. Ternyata pada saat kita mengeksplorasi lebih jauh, oh ternyata kita mendapatkan bahwa dia punya efek yang lain lagi. Ya, misalnya untuk antidiabetiknya juga setelah diteliti itu punya aktivitas yang baik, ya, ataukah untuk pengobatan antiinflamasinya juga setelah diteliti punya aktivitas yang baik. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai obat bahan alam, ya. Nah, kemudian ada obat asli dan obat tradisional, hasil pengembangan dari obat asli. Nah, oke, berikutnya. Nah, untuk obat tradisional Indonesia, ya, itu kita kategorikan menjadi 3 kategori. Ya, ini harus kalian ingat sampai nanti kalian menyelesaikan profesi apoteker, bahkan mungkin ada yang mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya, karena ini akan sering ditanyakan juga. Ya, jadi ada pembagiannya ada 3. Yang pertama itu adalah jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Ya, jadi berdasarkan cara pembuatannya, ya. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, kemudian jenis klaim penggunaan, kemudian tingkat pembuktian khasiat, ya, obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Oke, next. Oke, yang pertama adalah jamu, ya. Jadi jamu itu yang jadi ininya ada 3-4 ya kriterianya. Yang pertama adalah aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ya, kemudian klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya, jadi klaim khasiatnya cukup sampai pada data empiris penggunaan obat tradisional tersebut di masyarakat. Ya, jika tadi persyaratannya adalah minimal dari 3 generasi, kurun generasi itu sudah aman, ya, kemudian sudah bermanfaat. Nah, itu sudah bisa kita klaim sebagai dia terkategorisasi sebagai jamu, ya, terkategorisasi sebagai jamu. Tapi untuk jamu itu sendiri harus harus diolah dulu. Ya, jadi kalau misalnya kayak di penggunaan di masyarakat misalnya langsung ditempel itu masih belum terkategorisasi jamu, ya. Tetapi kalau untuk jamu itu harus diolah dulu, baik itu pokoknya diolah gitu ya, perebusan atau apa gitu ya, atau bahkan sampai pada bentuk sediaan, ya, misalnya kayak sediaan-sediaan yang kita ketahui di di iklan-iklan seperti itu, ya, contoh jamu-jamu, pokoknya jamu-jamu yang dijual-jual lah gitu di toko-toko obat tradisional gitu. Nah, itu sudah terkategorisasi sebagai jamu, ya. Tapi kalau masih tradisional ininya pengolahannya, ya, misalnya langsung digunakan atau apa itu masih sampai pada tahap obat tradisional saja, ya. Nah, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya, tentunya persyaratan mutunya itu terkait dengan jika menggunakan ekstrak, ya, sebaiknya harus distandarisasi ekstraknya, atau menggunakan simplisia sebaiknya harus distandarisasi simplisianya. Kemudian terkait dengan dosis, ya. Nah, dosis ini penting kalau kita sudah mau membuat sediaan yang kita mau pasarkan di masyarakat. Nah, harus jelas dosisnya. Harus jelas dosisnya, ya, baik itu yang bentuk cairan, bentuk padatan, itu harus jelas dosis penggunaannya, ya, karena yang mau gunakan ini adalah masyarakat luas, bukan hanya berada pada satu kampung tempat tinggal kita, ya, digunakan secara luas karena kita akan jual seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah obat herbal terstandar. Nah, untuk obat herbal terstandar, yang pertama adalah aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, ya, atau praklinik,
Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Ya, jadi untuk obat-obat terstandar yang membedakan dari jamu tadi, ya kalau jamu itu cukup pembuktian secara empiris. Tetapi kalau untuk obat herbal terstandar, pembuktiannya harus secara ilmiah atau praklinik, atau yang biasa kita lakukan itu adalah uji aktivitas farmakologi dari bahan-bahan alam, ya, yang dilakukan dengan menggunakan hewan coba. Ya, menggunakan hewan coba. Kalau misalnya antibakteri, ya berarti kita menggunakan bakteri, ya, sebagai subjek penelitian kita, objek penelitian kita, ya. Kalau untuk uji aktivitas farmakologi secara in vivo, berarti kita menggunakan hewan coba, ya, seperti mencit, kemudian marmut, dan hewan-hewan coba lainnya, ya, seperti itu. Jadi ada informasi secara empiris bahwa misalnya kayak tadi ya, katuk hutan itu digunakan, sudah terbukti secara empiris untuk digunakan untuk menghancurkan, ya, atau untuk miom, tumor dan sebagainya. Kita sebagai seorang akademisi, ya, harus bisa membuktikan itu secara ilmiah. Jadi kita ngambil, ya, kita ekstraksi dan sebagainya, mau vaksinasi atau isolasi sekalian gitu, ya, kita kemudian ujikan di hewan coba. Dan ketika kita sudah bisa membuktikan, ya, membuktikan hasil tersebut, nah ini akan menjadi laporan, ya, laporan di masyarakat, ataupun bisa menjadi laporan di masyarakat umum atau ke peneliti-peneliti atau akademisi lainnya, bahwa ini loh, daun katuk ini sudah terbukti secara baik secara empiris maupun secara ilmiah. Dan itu kan harus penelitian-penelitian seperti ini kan kita harus publikasi, ya, biar orang-orang itu tahu gitu, apalagi di kalangan akademisi, biar orang-orang tahu tuh bahwa seberapa kuat gitu, ya, seberapa kuat efeknya itu bisa menghancurkan sel-sel tumor, miom dan sebagainya, ya, dan berapa dosis yang dibutuhkan, ya, berapa dosis yang dibutuhkan supaya sel-sel kanker itu kemudian bisa hancur dengan menggunakan misalnya ekstrak daun katuk hutan ini, ya, dan itu harus diinformasikan kepada halayak umum. Apalagi kalau misalnya kita mau mematenkan bahan alam tersebut, misalnya, ya, ada industri farmasi yang kemudian mau bekerja sama dengan kita dan membeli paten kita sih, apa sih istilahnya, ya, dan memberikan royalti, ya, kepada kita karena kita sebagai selaku peneliti sudah membuktikan secara ilmiah, ya, tapi harus jelas semua dari segi dosis dan sebagainya itu, ya, kemudian mau diproduksi secara besar-besaran, ya, untuk tergolong sebagai obat herbal terstandar, ya. Dan yang ketiga adalah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku. Ya, jadi standarisasi ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti, ya, terkait dengan standarisasi bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu bisa berupa simplicia ataukah bisa berupa ekstrak, ya. Jadi minimal sekali itu adalah simplicia. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri sudah ada beberapa industri obat tradisional yang memproduksi obat-obat terstandar. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat, ya, yang mana tergolong jamu, obat OHT ataupun fitofarmaka dari logo yang terdapat pada sediaan obat tersebut, gitu. Oke, next. Oke, fitofarmaka, ya. Nah, jadi untuk fitofarmaka ini persyaratannya, ya, yang paling krusial itu adalah dia sudah harus dibuktikan secara klinik, ya, sudah harus dibuktikan secara klinik. Jadi sudah masuk ke tahap pengujian terhadap manusia, kan. Nah, untuk pengujian terhadap manusia ini justru pengujian yang paling lama yang dilakukan, karena dilakukan sampai 4 tahap, 4 fase. Ya, jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Gitu. Yang paling utama itu adalah fase 1, fase 2, dan fase 3.
Karena untuk fase 4 itu adalah fase di mana obat tersebut sudah diproduksi, ya, sudah mendapatkan izin edar di masyarakat, tapi sudah diproduksi, sudah dibeli oleh masyarakat, tapi nanti pada saat penggunaannya di masyarakat itu ternyata ditemukan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada reaksi efek samping yang tidak diinginkan misalnya, ataukah ada mungkin muncul alergi pada beberapa kelompok komunitas orang dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah fase 4. Nanti untuk penjelasan itu nanti ada materi sendiri. Nah, intinya untuk uji klinik itu dilakukan pada manusia, ya. Nanti ada fase-fasenya, di setiap fase itu apa-apa aja yang diuji nanti kita akan bahas. Kemudian juga dilakukan standarisasi terhadap bahan baku, ya. Jadi baik itu tadi ya sampai tahap vaksinasi saja, ya, nggak sampai pada tahap isolat, ya. Nah, perlu diingat untuk obat tradisional yang ketiga kategori ini kita hanya berbicara sampai pada tahap fraksi, tidak berbicara sampai pada tahap isolat, ya, isolat murni. Nah, kemudian yang keempat adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya, untuk persyaratan mutu ini ya nanti terkait lagi dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik, ya. Jadi semua prosesnya, bahan bakunya itu seperti apa yang berlaku di industri penghasil obat tradisional, itu nanti akan kita bahas di materi CPOTB. Oke, berikutnya. Nah, untuk pengembangan obat tradisional, nah ini akan panjang ya penjelasannya. Untuk evaluasi praklinik ini sebenarnya ada di materi ini juga, ya, di materi berikutnya yang akan saya bahas. Untuk penjelasan ini nanti saya kirim link ininya saja, ya, link materi yang saya sudah record. Nanti langsung melangkah saja ke tahap ini karena penjelasannya lumayan panjang, ya. Oke, kita next saja. Nah, ini ya untuk singkatnya tadi, ya, untuk simpulan dari yang tadi penjelasan ketiga itu, ya, untuk jamu logonya seperti ini, ya, jadi ranting-ranting seperti itu, kemudian obat herbal terstandar, ada titik ini gambar 3 seperti itu. Ini harus kalian ingat, ya, biar kalau ketemu sediaan obat tradisional di luar sana nanti kalian bisa langsung mengidentifikasi, ya, bahwa ini adalah jamu, ini adalah fitofarmaka, dan itu adalah OHT, ya. Nah, di kolom sampingnya itu kan sudah jelas di situ, ya, kalau untuk jamu, untuk pembuktian secara empiris. Nah, kemudian untuk OHT, ya, harus sampai pada uji praklinik atau dibuktikan secara ilmiah, dan untuk fitofarmaka harus sampai pada pengujian tahap klinik, ya. Nah, kita perlu tahu juga, ya, bagaimana animo di masyarakat, khususnya dokter-dokter, terkait dengan penggunaan obat tradisional, ya. Berdasarkan sharing pengalaman, ya, sewaktu saya masih kuliah dulu, ya, di tempat saya kuliah itu ada dokter herbal, ya, jadi ada dokter herbal medicine. Jadi di Indonesia juga itu dokter-dokter itu ada yang masuk ke kalau secara ini, ya, tingkat kepercayaan terhadap penggunaan obat tradisional itu juga ada beberapa dokter yang membentuk suatu komunitas sendiri, ya, terkait dengan penggunaan obat tradisional. Jadi ada namanya dokter herbal medicine, ya, kayak Dokter Zaidul Akbar yang terkenal di sosial media itu, ya. Jadi tingkat kepercayaan terhadap obat tradisional itu sudah tinggi. Namun ada juga beberapa dokter yang kemudian tidak mempercayai terhadap dengan obat tradisional, ya, apalagi terhadap jamu dan obat herbal terstandar, ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan peresepan, ya. Jarang sekali kan pasti dokter-dokter yang kita temui itu meresepkan obat tradisional, ya, sangat jarang.
Mungkin kalau kita ke dokter obat herbal medicine, ya pasti mereka akan meresepkan itu. Tapi kalau kita ke dokter yang biasa, pasti sangat jarang. Kemudian mungkin nggak ada ya yang meresepkan, kecuali satu yang tergolong dalam fitofarmaka, ya, yang tergolong dalam fitofarmaka. Nah, karena kenapa? Untuk fitofarmaka ini sudah diuji secara klinik. Ya, sudah diuji secara klinik, artinya sudah diuji terhadap khasiat, efektivitas, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terhadap manusia, sehingga tingkat kepercayaan terhadap obat-obat fitofarmaka itu juga sudah tergolong tinggi, ya. Nah, paling untuk obat-obat fitofarmaka juga apa namanya? Kalau misalnya untuk penyakit-penyakit degeneratif juga ini ya, baru yang setahu saya itu baru satu, yang itu Tensigard itu. Nah, Tensigard ini diteliti atau dikembangkan oleh ini mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Fadila Supari, dokter ya, itu bukan farmasis, dokter. Tensigard. Tensigard itu untuk obat hipertensi, dia sudah tergolong fitofarmaka karena sudah melalui pengujian klinik juga ke manusia. Kalau nggak salah isinya itu adalah daun seledri sama ada satu gitu. Ya, kita ketahui di masyarakat bahwa daun seledri itu sangat baik untuk menurunkan tekanan darah ya. Nah, itu secara empiris seperti digunakan itu. Nah, itu sudah tergolong fitofarmaka untuk Tensigard. Ya, kemudian untuk pengobatan-pengobatan yang lain itu masih untuk misalnya kayak apa namanya, ada tuh yang obat diproduksi oleh Dexamedica, saya lupa apa, untuk pengobatan ini ya, menetralisir asam lambung, itu saya lupa apa, itu masih pada ini obat herbal terstandar, belum fitofarmaka juga ya. Jadi kayak fitofarmaka kayak Stimuno ya, Pilantus, pokoknya yang isi-isinya itu adalah Pilantus niruri, itu sudah tergolong dalam fitofarmaka. Kemudian isinya adalah ekstrak kurkuma ya, kurkumin, itu udah masuk dalam fitofarmaka ya, seperti itu. Jadi seperti itu animo yang terjadi di Indonesia ya. Nah, jadi kalau berbicara dengan dokter-dokter ya, banyak yang belum kemudian yakin sepenuhnya jika obat tradisional itu belum sampai pada tahap pengujian klinik ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke. Nah, disiplin-disiplin ilmu apa saja yang kemudian terintegrasi dengan obat tradisional ini? Ya, jadi yang pertama adalah farmakologi dan terapeutik. Nah, seperti kita ketahui bahwa farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan obat dan mekanismenya, ya, semua mekanismenya dan sebagainya itu semua dipelajari di farmakologi. Dan terapeutika adalah bagaimana kemudian terapi penyakit-penyakit dengan menggunakan obat-obat yang kemudian sudah kita pahami mekanismenya, kerjanya di farmakologi. Ya, jadi untuk obat tradisional juga sama ya, karena mengandung suatu senyawa kimia ya, suatu senyawa metabolit sekunder, tentunya juga punya mekanisme tersendiri dalam penggunaannya sebagai obat ya. Jadi semua senyawa kimia itu punya aktivitas farmakologi, nggak ada yang tidak ya. Meskipun di sini nanti ujung-ujungnya adalah aktivitas farmakologinya itu dia menimbulkan efek terapi ataukah menimbulkan efek samping, itu saja pilihannya dua ya. Aktivitas farmakologi itu tetap namanya aktivitas farmakologi, mau itu menimbulkan efek samping, mau itu menimbulkan efek terapi yang kemudian kita inginkan, semua namanya itu efek farmakologi, karena berkaitan dengan fisiologis tubuh di dalamnya ya, terkait dengan apa namanya mekanisme tubuh yang secara normal itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu penyakit dalam
Nah, tentunya ini sangat berkaitan ya, karena di ilmu penyakit dalam kita belajar tentang patologi penyakit, ya, patofisiologinya perjalanan, kenapa bisa penyakit itu muncul ya, karena dengan mempelajari patologi dan patofisiologi dari suatu penyakit, kita bisa membayangkan ya bagaimana nanti kerja obat yang kemudian nanti akan kita kembangkan gitu, nanti dia akan berefeknya di mana gitu ya. Berefeknya di mana. Jadi misalnya penyakit infeksi, ya penyakit infeksi, bakteri, ya misalnya bakteri penyebab radang lah atau apa gitu ya. Ataukah sekarang yang lagi pandemi ya, virus corona ya yang kemarin ya ternyata ditemukan untuk di spike dari corona itu kan ada yang terhubung dengan reseptor AC1 kan, AC2 gitu. Berarti yang kita hambat untuk pengembangan pengobatannya itu adalah pengembangan obat antivirusnya itu adalah obat yang kemudian berikatan dengan reseptor AC2 sehingga bagian protein dalam virus corona itu yang kemudian bisa bisa masuk ke dalam sel manusia itu melalui reseptor AC2 itu tidak terjadi gitu, tidak bisa kemudian mentransfer materi genetiknya dia untuk berkembang biak di dalam sel-sel manusia ya. Seperti itu. Jadi pahami dulu. Nah, pahami apa yang ada di dalam penyakit itu ya, baru kemudian kita bisa menyambungkan dengan pengobatannya ya. Jadi kalian belajar farmakologi, farmakoterapi itu harus kuat dulu dasar anatomi fisiologi dan patofisiologinya. Ya, biar nanti bisa menyambung-nyambungkan mekanisme kerja obat dengan anatomi fisiologi, terutama fisiologi dan patofisiologi. Nah, jadi gitu, belajar farmakologi dan farmakoterapi kayak gitu. Kalau mau memahami lebih detail mekanisme kerjanya itu seperti itu. Ya, jadi misalnya obat aritmia. Nah, aritmia itu penyakit kayak gimana sih ya? Nah, penyakit aritmia itu adalah penyakit di mana jantung kita itu berirama tidak teratur ya. Nah, dalam EKG kan itu ada PQRST kan. Nah, PQRST itu kan yang elektrokardiogram kan, yang biasanya kalian lihat di rumah sakit itu kayak diagram apa gitu di monitor kan. Nah, itu semua adalah pembacaan denyut atau irama jantung kan, seperti itu. Nah, jadi kalau di penyakit aritmia apa yang terjadi di situ ya? Jadi bisa ada yang sistem konduksi jantungnya itu tidak berjalan secara normal ya. Jadi ada yang nodus AV-nya kemudian tidak bekerja sehingga langsung loncat ke nodus SA ya, ataukah sel pacemaker-nya kemudian tidak bekerja secara normal sehingga tidak bisa kemudian membawa impuls listrik atau impuls rangsangan di dalam dalam sistem konduksi jantung sehingga irama jantung itu kemudian tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi apa yang terjadi di situ? Ya, jadi pahami dulu seperti itu. Ini kalau terkait dengan konduksi jantung ya kita kembali kepada peran ion-ion ya, ion-ion. Makanya ion itu penting ya. Nah, makanya biasa tuh di iklan-iklan tuh ada ion-ion ya, iklan minuman mineral ya, minuman mineral. Jadi ion-ion kalsium, ion klorida itu sangat penting di dalam tubuh kita. Meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetapi itu sangat penting ya. Itu untuk sistem konduksi jantung, kemudian saraf, kemudian sistem otot dan rangka, semua berperan dalam situ ya untuk kalsium untuk mineral-mineral itu. Ya, makanya orang yang kekurangan mineral pasti sistem metabolisme tubuhnya juga pasti akan mengalami masalah. Ya, seperti itu. Nah, kulit kelamin, biomedik, ya, farmasi, dinas kesehatan dan Balai POM. Untuk dinas kesehatan dan Balai POM yang terkait dengan regulasi nanti, ya, regulasi pembuatan sediaan, kemudian regulasi terkait dengan pemasaran obat tradisional di masyarakat, kemudian perizinan dan sebagainya. Ya, kemudian next. Tinggal sedikit ya, kita selesaikan. Oh, ini nggak usah dulu. Rencana tugas nanti saya akan bahas di materi berikutnya.
kayaknya sudah nggak ada ya. Kayaknya ini semua sudah ini rencana tugas ya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita untuk hari ini. Silakan Arta membagikan materi ini kepada teman-temannya. Nanti kalau misalnya mau flashback penjelasan materi, bisa lihat di materi YouTube yang ada di YouTube saya. Nanti saya akan share linknya, atau nanti minta ya melalui ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan saya kirimkan. Nah, untuk tugas nanti kita bicara di pertemuan berikutnya saja ya. Untuk tugas kita enaknya tugasnya gimana gitu. Mungkin kalian bisa rembuk satu angkatan, kita enaknya tugasnya gimana gitu biar mengena kepada tujuan dari mata kuliah kita itu sendiri gitu. Jadi untuk obat tradisional ya kita eksplor tanaman-tanaman atau apa gitu ya, obat-obatan yang digunakan secara tradisional di Papua khususnya gitu ya. Jadi tidak secara umum, tapi saya mau itu Papua secara khusus gitu, supaya kita bisa mendokumentasikan hal tersebut ya. Nanti enaknya gimana, nanti kalian diskusikan saja dulu ke teman-teman, nanti pekan depan baru kalian sampaikan kepada saya ya. Nanti saya akan coba pertimbangkan maunya kalian gimana ya. Oke. Saya rasa cukup dulu ya karena waktu kita sudah mau habis. Untuk kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya. Saya mau absen dulu. Ya, siap-siap dengar namanya ya. Angkatan kalian tidak di ini ya, tidak dilibatkan untuk ini ya, untuk biasnatalis fakultas. Enggak ada penyampaian ya dari apa HMJ ke dari BMK. Dengar nama baik-baik ya, Dimas. Dimas. Hadir Ibu. Evangeli. Hadir Ibu. Paul. Hadir Ibu. Esti Zulfahnur. Indah Nanda. Hadir Ibu. Catherine. Hadir Ibu. Medianti. Hadir Ibu. Leni. Hadir Ibu. Valeri. Hadir Ibu. Rani Tiku Padang. Hadir Ibu. Julia Kabi. Nggak ada ya. Hadir Ibu. Hadir. Sinta Aprilia. Hadir Bu. Elsa Mentari. Elsa mana? Elsa. Kefri. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Siapa itu? Kefri ya? Iya Elsa Ibu. juga, Hadir. Ibu. Ya. Hadir Ibu. Elsa ada? Hadir Ibu. Mana mukamu? Ada Ibu. Mana mukamu? Oh iya. Septiani Anastasia. Hadir Ibu. Oke, Napita hadir. Sri Selviana. Hadir Bu. Coba lihat mukamu, Sri. Oke. Kok di mana ini? Cikias Ibu. Di kios. Berarti kuliah sambil jualan ya? Iya Ibu. Aduh, sorry. Insos Maria Magdalena. Ada?
Nggak ada. Arta ada ya. Ria Dela. Ria Dela. Ria Dela hadir Ibu. Cecilia Bernard. Hadir Ibu. Hasnawati. Hadir Ibu. Ellen Aprilia. Hadir Ibu. Mau coba buka kameranya. Kameranya lagi bermasalah Ibu. Oke. Anissa Zahra. Hadir Ibu. Najmatul. Hadir Ibu. Pundison. Nggak ada ya. Kok ada Pundison angkatan 2021 di sini? Ngambil mata kuliah ini? Ini nggak salah ya? Hah. Aduh. Kok ada angkatan 2021 ngambil olahraga tradisional? Bentar ya. Kita cek dulu dia. Kelas dengan nama ya. Magdalena Irpa. Magdalena Irpa. Magdalena Irpa. Magdalena Irpa. Nggak ada. David. David tadi ada. Imelda. David hadir Ibu. Iya, Imelda. Imelda hadir Ibu. Jani Giovanni. Jen hadir Ibu. Hanis Kobak tadi ada ya. Yuliana. Bu. Juliana Florida. Ada. Stefani Ursula. Hadir. Maharani Kumalasari. Hadir Ibu. Devi Hartati. Hadir Ibu. Fitra Nur Alam. Hadir Ibu. Sylvia Megawati Samosir. Hadir Ibu. Muhammad Fausan. Hadir Ibu. Alin Ruth. Hadir Ibu. Lilium. Indri Pakabu. Lilium, kenapa suaramu kecil sekali? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Alicia Arifia. Hadir Ibu. Kevin Rizky. Hadir Ibu. Marvin Delio. Hadir Ibu. Jo Mateu. Hadir Ibu. Oke. Oke, cukup sekian ya pertemuan kita untuk hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Selamat kasih pagi. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat Saya pagi end Bu. meeting ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.